Beredar rekaman video amatir memperlihatkan 5 warga negara Indonesia terkapar setelah ditembak oleh otoritas maritim Malaysia. Dalam video tersebut tampak para WNI terkulai lemas dengan luka tembak. Wajah mereka juga terlihat pucat menahan sakit sembari menunjukkan luka tembak di beberapa bagian tubuhnya. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Jude Nugraha mengatakan insiden ini terjadi saat polisi Malaysia berpatroli perairan Tanjung Ru pada Jumat 24 Januari dini hari. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mengonfirmasi bahwa satu warga negara Indonesia menjadi korban tewas akibat penembakan ini. Sementara ada 4 WNI lainnya yang mengalami luka-luka, satu di antaranya dalam kondisi kritis. Atas kejadian itu, Kemlu melalui KBRI Kuala Lumpur mengirimkan nota diplomatik untuk mendesak Malaysia melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk dugaan tindakan hukum yang menyalahgunakan kekuasaan dari petugas patroli. Memang kan murah orang bekerja hari di dolian. Ya tu king badada bekerja. Kita ulas bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono. Kita ketahui tadi aparat kepolisian dari kita juga sudah menyatakan, Kemlu juga sudah menyatakan sebenarnya bahwa tidak ada perlawanan sebenarnya dari warga negara kita yang ditembak oleh aparat maritim Malaysia. Kita hanya mendasarkan keterangan dari warga kita yang selain dari rumah sakit. Kita sudah mewawancarai 3 orang yang kena remah itu. Dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada perlawanan, tidak ada penggunaan senjata tajam, dan tidak ada penabrakan, sebagaimana disampaikan oleh pihak polisi Diraja Malaysia. Ada perbedaan fakta menurut polisi Malaysia dan fakta menurut warga kita yang ada di tempat tersebut. Nah, teman-teman, dari informasi yang barusan kita tonton bareng-bareng ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh polisi Malaysia yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran ataupun tindakan perlawanan yang dilakukan oleh para TKI Indonesia ini itu dibantah oleh 3 korban dari penembakan di Teluk Ruh, Selangor, Malaysia. Jadi mereka ini para korban ya dengan beberapa yang lainnya ini selamat di sekitar perairan Teluk Baking kalau tidak salah ya, setelah mereka melakukan upaya melarikan diri dari pengejaran patroli penguat kuasa dari Malaysia. Nah, tentu hal ini menimbulkan semacam ketidaksinambungan dari data yang diberikan oleh kepolisian Malaysia yang mengaku bahwa mereka diancam ataupun mereka dilawan sehingga mereka melakukan tindakan tegas seperti yang terjadi saat ini. Nah, jadi dari bantahan tersebut mengatakan bahwa para TKI ini tidak melakukan, pertama adalah menabrakkan perahu. Yang kedua, tidak melakukan perlawanan. Yang ketiga, mereka tidak menggunakan senjata tajam di dalam perahu tersebut. Nah, di sini perlu adanya kerjasama antara kepolisian Malaysia dengan kepolisian Indonesia ataupun bagian yang lain dari kedinasan di Indonesia untuk melakukan penyelidikan bersama. Jadi kita tidak boleh ya, dan kita jangan mau, orang Indonesia jangan mau, pemerintah Indonesia jangan mau kalau hasil penyelidikan itu hanya dari kepolisian Malaysia. Karena apa? Karena yang terjadi di sini adalah hubungan antara kedua negara, yaitu negara Indonesia dengan negara Malaysia. Jadi, terasa tidak adil ketika proses hukum yang berlangsung hanya ditangani oleh kepolisian Malaysia. Karena jelas di sini, dari kasus yang dikatakan oleh para korban, sebanyak 3 korban, mengatakan bahwa mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali. Nah, ini yang perlu dikonfirmasi dari pihak kepolisian perairan Malaysia, apa yang mereka tuduhkan terhadap para korban dari TKI Indonesia ini. Dan mereka, kepolisian dari perairan Malaysia, harus bisa menunjukkan bukti bahwa para TKI menabrakkan perahu mereka ke para
ke kapal ya dari patroli Malaysia. Yang kedua, mereka pun harus memberikan bukti bahwa para TKI ini membawa senjata tajam dan mengancam dari petugas perairan Malaysia. Ya, ini dengan apa ya? Kalau menurut Padi pribadi ini sangat berat untuk bisa membuktikan hal tersebut ya. Dan kemudian yang jadi masalah lagi adalah banyak warganet dari pihak negara tetangga kita ini mengatakan bahwa mereka itu adalah maling, jadi sudah wajar kalau dilakukan secara tindakan tegas seperti itu, dan mereka mendukung sekali ya pihak kepolisian melakukan tindakan tegas tersebut ya tanpa berpikir bahwa mereka ini bukan maling. Mereka adalah para pekerja yang berasal dari Indonesia, walaupun caranya salah, walaupun caranya ilegal, itu kita akui. Dan kita tidak pernah membantah mengenai masalah ini. Tetapi tindakan yang dilakukan oleh para polisi patroli Malaysia, ini jelas-jelas ya tindakan yang di luar nalar. Tindakan yang tidak bisa dinyatakan suatu kebenarannya untuk melakukan penembakan, bahkan terjadi korban tewas. Karena apa? Karena masalah TKI ilegal ini sebenarnya masalah administrasi, bukan masalah tindak pidana ataupun kejadian yang mengancam nyawa dari para tentara ataupun kepolisian perairan Malaysia. Nah, ini adalah perkataan-perkataan yang tidak bertanggung jawab dari warganet Malaysia. Yang penting bagi mereka adalah mereka bangga dengan tindakan tegas yang dilakukan oleh kepolisian perairan Malaysia, tanpa berpikir secara nalar lagi bahwa tindakan tersebut jelas-jelas melanggar ya undang-undang dari negara mereka sendiri, dan juga melanggar HAM. Karena apa? Karena setiap manusia itu mempunyai hak atas kehidupan manusia itu sendiri. Dan pelanggaran yang namanya TKI ilegal, ini tidak sepantasnya untuk bisa nyawanya itu diambil. Ya, gara-gara melanggar batas wilayah, gara-gara memasuki wilayah negara orang lain tanpa izin. Tentu ini adalah pelanggaran administrasi. Dan prosesnya kita tahu bahwa yang namanya pelanggaran administrasi seperti masuk ke negara orang secara ilegal, itu biasanya itu adalah akan dideportasi. Walaupun pada kenyataannya di negara tetangga kita yang aneh ini ya, mereka itu harus menjalani hukuman dulu di penjara. Bahkan di penjara pun mereka mengalami hal-hal yang tidak manusiawi. Bahkan ada ya kasus seperti ini di penjara Malaysia itu sampai meninggal orang Indonesia. Jadi ini perlu dipertanyakan ya bagaimana pihak berwenang baik imigrasi dan kepolisian Malaysia ini memberlakukan para tahanan ilegal masuk ke negara Malaysia ilegal ini dengan seperti apa. Dan kalau kita perhatikan dengan cara seperti ini berarti adalah mereka jelas-jelas menunjukkan tidak mempunyai semacam pengetahuan yang cukup tentang undang-undang di negara mereka, sehingga mereka melanggar undang-undang tersebut. Mereka tidak paham tentang efek yang terjadi terhadap penembakan seperti ini terhadap negara di mana korban tersebut berasal. Karena ini sudah berhubungan dengan politik, berhubungan dengan hubungan bilateral yang bisa jadi ini bisa merugikan negara mereka sendiri dengan kasus seperti ini. Dan apalagi warganet Malaysia ya memberikan komentar-komentar yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak tahu ya bahwa apakah mereka ini anak-anak yang berkomentar ataupun orang dewasa ataupun mungkin orang tua. Tetapi kata-kata yang dikatakan itu sangat tidak bijaksana. Mereka mengatakan hanya melampiaskan nafsu dari pikiran mereka sendiri tanpa analisa yang mendalam, dan mereka jelas tidak mau disalahkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita sebagai orang Indonesia, sebagai komunitas di
media online tentu mengecam keras tindakan seperti ini, baik yang dilakukan oleh aparat kepolisian perairan di Malaysia dan terhadap perilaku ataupun komentar-komentar netizen Malaysia. Yang tidak ada satupun dari netizen Malaysia yang Pak D telaah, yang Pak D lihat, baik itu di media YouTube ataupun media TikTok, itu menyatakan hal yang bersifat bela sungkawa atau hal-hal yang lainnya. Sejauh ini Pak D tidak menemukan seperti itu. Malah yang ketemu adalah justru mereka merasa bangga dengan tindakan yang mereka anggap ya tindakan tegas yang dilakukan oleh kepolisian negara mereka. Ya, ini kembali lagi ya bahwa ya kita fakta saja bahwa setiap warga negara pasti akan membela negaranya. Tetapi membela negara dalam hal ini bukan perang ya, harus berpikir juga secara jernih bahwa apakah yang dilakukan oleh negara mereka itu sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Ya beda dengan Indonesia ya, ketika terjadi kasus saat konser di Jakarta di mana terjadi pemalakan terhadap warga negara Malaysia oleh kepolisian Republik Indonesia. Ya, kita nggak banyak komentar. Warganet tidak banyak komentar yang berasal dari Indonesia yang menyatakan kebanggaannya akan perilaku hal tersebut. Justru bangsa Indonesia, ya, ini tidak terima dengan cara yang dilakukan oleh kepolisian Indonesia itu sendiri. Dan pihak kepolisian Indonesia mengusut dengan tuntas kasus ini. Jadi mereka yang terlibat, polisi-polisi yang terlibat di dalam kasus konser di Indonesia tersebut, semuanya telah dilakukan tindakan secara hukum. Nah, ini berbeda dengan di Malaysia. Di Malaysia justru ya, tanpa berpikir dengan jernih, tanpa berpikir dengan panjang, mereka tetap aja yang namanya bersalah ya, ataupun ada dugaan bersalah dari pihak aparat mereka terhadap penganiayaan kepada warga asing, ini justru merasa senang. Nah, ini Pak D juga nggak paham nih, kenapa? Apakah mereka terlalu stres dengan banyaknya masalah-masalah ya yang datang di kehidupan mereka gara-gara banyaknya warga asing yang datang ke Malaysia. Dan kita tahu sendiri, warga asing yang datang ke Malaysia itu bukan hanya dari Indonesia saja. Ya, banyak dari negara yang lainnya. Ada dari Bangladesh, dari Rohingya, kemudian dari India, ya ataupun dari negara yang lainnya. Nah, ini gimana nih menurut teman-teman dengan perkembangan yang terbaru seperti ini, yang menyatakan data yang berbalik ya, yang dibantah oleh para korban, yang menyatakan bahwa mereka tidak melakukan perlawanan, mereka tidak menyerang dengan senjata tajam, kemudian mereka juga tidak menabrakkan perahu mereka ke kapal patroli polisi Malaysia. Ini ya hampir tidak mungkin namanya menabrakkan ya, karena jelas kapal patroli negara Malaysia yang dipergunakan ini mempunyai kecepatan yang tinggi dibandingkan dengan boot yang dipakai oleh para TKI Indonesia. Kalaupun terjadi, itu karena adanya proses serempetan ya. Serempetan ini dalam arti kata begini, kapal patroli Malaysia ini pasti akan memepet atau mendekati ya kapal ataupun boot dari perahu TKI ini. Jadi nggak mungkin perahu TKI yang mendekat ya, justru adalah kapal patroli Malaysia yang mendekat ke perahu dari para TKI ini, kemudian karena ombak ya atau karena gelombang terjadilah senggolan. Nah, senggolan ini yang dikatakan ditabrakkan. Dan ini perlu pembuktian ya. Ini perlu pembuktian. Apakah mereka bisa membuktikan hal ini? Nah, dari Pak D cukup dulu ya. Silakan teman-teman berkomentar pendapat teman-teman seperti apa dari informasi terbaru kasus masalah TKI Indonesia yang ditembak oleh tentara ataupun polisi perairan Malaysia. Dari Pak D cukup dulu, kita ketemu di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.